Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, baik diri dan keluarga. Amin. Hari ini kita akan mulai pelajaran SKI bersama Bu Nurma. Semoga kalian semua masih semangat dalam belajar dan menuntut ilmu ya. Hari ini kita akan mulai belajar pelajaran ketiga, yaitu tentang peristiwa Fathu Mekah. Apa itu peristiwa Fathu Mekah? Fathu Mekah adalah yaitu penaklukan kota Mekah. Setelah 18 bulan umur perjanjian Hudaybiyah, terjadilah pertempuran antara suku Khuza'ah, yaitu sekutu kaum muslimin, dengan kabilah Bani Bakr, yaitu sekutu kaum Quraisy. Musyrikin Quraisy membantu sekutu mereka. Berdasarkan perjanjian Hudaybiyah atas serangan Quraisy itu, maka batallah perjanjian Hudaybiyah tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW segera membantu suku Khuza'ah saat mereka meminta bantuan. Penaklukan kota Mekah. Musyrikin Quraisy menyesal telah menyerang sekutu kaum muslimin. Maka mereka mengutus Abu Sufyan untuk memperkuat perjanjian Hudaybiyah. Akan tetapi Abu Sufyan gagal meyakinkan kaum muslimin. Abu Sufyan tak dihiraukan oleh kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk keluar kota Madinah. Kemudian memberitahukan kepada para sahabat beliau tentang tekad beliau menyerang kota Mekah. Beliau ingin mengejutkan kaum musyrikin Quraisy dengan serangan tersebut. Selanjutnya, peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Jumlah pasukan muslimin saat itu berjumlah 10.000 orang. Ketika kaum muslimin sudah mendekati kota Mekah, beberapa tokoh musyrikin Quraisy yang merupakan pasukan pemantau mereka masuk Islam. Di antaranya yaitu Abu Sufyan. Kemudian ia menyarankan penduduk Mekah agar mereka menyerah kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW membagi pasukan dan melarang perang, kecuali jika mereka diperangi terlebih dahulu. Dengan suara takbir, kaum muslimin taklukan Quraisy. Ketika mereka masuk ke kota Mekah, Rasulullah SAW mengumumkan, 1. Siapa yang masuk rumah dan menguncinya maka dia aman. Yang kedua, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Yang ketiga, siapa yang meletakkan senjatanya maka dia aman. Dan yang keempat, kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah pengumuman. Pada hari ini tak ada lagi cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Pengumuman ini ditunjukkan Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy yang ada di Mekah. Selanjutnya yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kaum Quraisy adalah, yang pertama, hanya ada beberapa orang yang dihukum karena permusuhannya yang sangat bengis dan keterlaluan terhadap Islam. Yang kedua, menghancurkan semua berhala Quraisy di Masjidil Haram. Yang ketiga, mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkan berhala yang ada pada beberapa kabilah. Maka berakhirlah perlawanan kaum musyrikin Quraisy. Pengaruh dari Fathu Mekah. Kaum Quraisy sebagai pemimpin kesyirikan yang menyerah menyebabkan banyak kabilah masuk ke dalam Islam. Kemudian kita akan melanjutkan pelajaran yang keempat tentang pelajaran dari Fathu Mekah. Pelajaran yang dapat kita petik dari penaklukan kota Mekah yaitu,
Yang pertama, bahwa kebenaran atau al-Islam dan umatnya pasti dimenangkan oleh Allah. Yang kedua, keburukan atau penindasan, celaan, dan pembunuhan dari musyrikin atau orang-orang kafir tidak membuat Rasulullah SAW dan para kaum muslimin dendam. Walaupun kaum muslimin mampu untuk membalas, namun justru mereka mau untuk memaafkan. Inilah akhlak Islam yang dipraktekkan oleh kaum muslimin. Yang ketiga, hukum di dunia diberikan kepada orang-orang musyrikin atau kafir yang keterlaluan memusuhi Islam. Yang keempat, kedamaian dirasakan seluruh manusia dan alam semesta ketika Islam menguasai bumi. Yang kelima, hilanglah fitnah besar yaitu kesyirikan, dan kokohlah atau tegaklah tauhid. Yang keenam, keberkahan dari langit dan bumi muncul dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala diperoleh serta surganya diraih oleh orang-orang yang beriman. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan ataupun perkataan. Ibu mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.